Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan analisis regresi linear sederhana. Pertama yaitu mengenai variabel X yang merupakan hasil belajar dan variabel Y merupakan motivasi. Nah, yang akan kita cari yaitu mengenai persamaan regresi sederhana. Yang rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Sedangkan A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Sedangkan B sama dengan 6 sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat desain deskripsi data. Dengan terdapat 30 responden 1 sampai 30 responden. Dan nilai X, nilai Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Untuk mendapatkan nilai XY, yaitu nilai X yang 34 dikali dengan nilai Y, yaitu 32. 34 dikali 32 hasilnya 1088. Untuk mendapatkan nilai X kuadrat, yaitu nilai X 34 dikali 34 yang hasilnya 1156. Untuk hasil Y kuadrat yaitu dengan hasil nilai Y 32 dikali 32 yang hasilnya 1024. Kemudian semuanya dijumlahkan. Nilai X, Y, X kuadrat dan Y kuadrat dan di bawah hasilnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa sigma X sama dengan 1105, sigma Y sama dengan 1000, sigma X Y sama dengan 37.056, sigma X Y kuadrat sama dengan 41.029 dan sigma X Y kuadrat sama dengan 33.528. Kemudian kita masuk kepada rumus mencari A, yaitu sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2, yaitu 1000 dikali dengan 41.029 dikurang 1105 dikali 37.056 dibagi kepada 30 dikali 41.029 dikurang 1105 pangkat 2. Ini hasilnya setelah dijumlahkan menjadi 82.120 per 9.845 sama dengan 8,34.129. Nah, kemudian untuk mencari B, yaitu N 30 sigma X Y yaitu 37.056 dikurang sigma X yaitu 1105 dikali sigma Y yaitu 1000 dibagi dengan N yaitu 30 sigma X kuadrat 41.029 dikurang sigma X
pangkat 2, yaitu 1105 pangkat 2. Yang hasilnya 1.111.680 dikurang 1.105.000 dibagi 1.230.870 dikurang 121.025, yang hasilnya 66.680 dibagi 9.845, hasilnya 0,6785117. Nah, dari hasil yang di atas dapat dibuat persamaan garis regresinya, yaitu Y 8,34 ditambah 0,68X. Nah, jika X sama dengan 30, maka Y sama dengan 8,34 ditambah 0,68 dikali 30 sama dengan 28,70. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari persamaan garis regresinya, kemudian kita menghitung JK atau jumlah kuadrat. Pertama ada JKT, yaitu dari sigma Y kuadrat, yang hasilnya kita sudah ketahui di awal, yaitu 33.528. Kemudian ada JKA, yaitu sigma Y pangkat 2 per N, sama dengan 1000 pangkat 2 dibagi 30. Hasilnya 33.333,33. Kemudian ada JKB atau A sama dengan B, yaitu sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N, yaitu 0,8 dari nilai B yang kita dapatkan tadi, kemudian dikali dengan 370.056 dikurang 1.105 dikali 100 dibagi 30, yaitu hasilnya 151,41. Kemudian ada JKG, rumusnya sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dibagi N, hasilnya 37,67. Kemudian ada JKTC atau tuna cocok, yaitu dari JKS. Ini JKS yang perhitungannya dari JKT 33.528 dikurang JKA, yaitu 33.333,33 dikurang JKB per A, yaitu 151,41, yang hasilnya JKS sama dengan 43,26. Jadi JKS 43,26 dikurang JKG, yaitu 37,67, hasilnya 5,59. Nah, kemudian kita menghitung derajat kebebasan atau DK. Pertama ada DKA sama dengan 1, DKD B per A sama dengan 1, kemudian ada DKS, yaitu N dikurang 2 sama dengan N, yaitu jumlah responden ada 30 dikurang 2 sama dengan 28. Kemudian ada DK tuna cocok, yaitu K dikurang 2 sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10. Nah, untuk mendapatkan K, yaitu dengan dari pengelompokan data X yang berjumlah 12. Nah, kemudian untuk DK galat sama dengan N dikurang K sama dengan
N-nya responden ada 30, K atau kelompoknya itu ada 12, berarti sama dengan 18. Kemudian menghitung min kuadrat atau MK atau RJK. Ada MKT sama dengan JKT dibagi N. Hasilnya 1117,6. Kemudian ada MKS, yaitu JKS dibagi DKS, yang hasilnya 1,54. MKREK, yaitu JKREK dibagi dengan DKREK, yang hasilnya 151,41. MKTC, yaitu JKTC dibagi dengan DKTC, sama dengan 0,56. Kemudian ada MKG, yaitu JKG dibagi dengan DKG, sama dengan 2,09. Kemudian dari data jumlah JK kuadrat, kemudian DK atau derajat kebebasan, kemudian min kuadrat dimasukkan ke dalam satu tabel seperti ini. JK T, JK A, JK BA, JK S, dan JK G. Ini nilainya. Dan DK T 30, DK A 1, DK BA 1, DKS 28, DK TC 10, dan DKG 18. 10 dan DKG 18. Sama dengan MK, yaitu min kuadrat yang dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian adalah memasukkan ke tabel F ANAFA, yaitu dengan cara FREK, yaitu MK REK dibagi dengan MK sisa, yaitu MK REK, kita lihat MK REK yaitu 151,41 dibagi MK sisa. MK sisa yaitu 1,54. Hasilnya 98,01. Ini dia. F hitung 98,01. Nah, kemudian untuk FTC-nya yaitu MKTC dibagi MKG, yaitu MKTC yaitu 0,56 dibagi MKG 2,0, hasilnya 0,29. Hasilnya 0,29 hasilnya. Nah, jadi kesimpulannya, jika kita lihat F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian terdapat hubungan fungsional yang signifikan antara variabel motivasi dan prestasi belajar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.